Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Alhamdulillah ya teman-teman ya, meskipun masih dalam kondisi daring, kita bisa ketemu pada pertemuan hari ini. Pada pertemuan siang hari ini, nanti kita akan membahas tentang pembelajaran matematika pada SDMI. Seperti yang teman-teman sudah tempuh dalam semester-semester yang kemarin, bahwa mata kuliah pembelajaran matematika itu memang ada beberapa persyaratan. Di antaranya adalah untuk mata kuliah ini itu adalah persyaratannya adalah tentang matematika SDMI yang kedua, yang mana materinya yang kemarin itu kita berbicara tentang geometri dan juga bangun-bangun ruang. Ya, oh ya teman-teman, saya langsung share screen dulu ya materinya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Oke, ini adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, yaitu tentang pembelajaran matematika SDMI. Saya kira teman-teman itu bukan hal baru ya, bukan materi baru, karena teman-teman sudah dapat materi kontennya matematika di semester-semester yang kemarin. Nah, pada semester ini kita akan membahas bagaimana sih cara membelajarkan materi matematika di SD dan MI. Langsung saja materi itu saya share ini, kita bahas bareng-bareng ya. Pertama kali, di sini begini, teman-teman kan kemarin sempat praktek pembelajaran ya di mata kuliah yang kemarin, seperti mata kuliah geometri dan pengukuran, itu kan sudah sempat praktek ngajar kan. Nah, sekarang bagaimana sih perasaan teman-teman pada saat pertama kali bertemu dengan siswa dan mengajarkan materi matematika? Bisa digambarkan sedikit gimana perasaannya? Gimana perasaannya teman-teman? Bisa digambarkan ketika pertama kali mengajar materi matematika, bagaimana? Saya izin. Iya, silakan Mbak Edina. Bagaimana Mbak Edina perasaannya? Mungkin bagi saya waktu pertama kali mengajar itu rasanya bingung, Bu. Kenapa kok bingung? Kenapa bingung? Caranya interaksi sama siswanya itu, Bu. Agar pembelajaran tidak menjadi membosankan, kan kita sebagai guru harus pintar-pintar interaksinya itu. Takutnya saya waktu mengajar itu murid-muridnya menjadi bosan gitu. Oke, jadi Mbak Edina itu takut bahwa nanti ketika pada saat mengajar matematika muridnya menjadi bosan. Ada lagi yang mungkin mengalami perasaan bagaimana sih pertama kali di depan kelas matematika? Saya, Bu. Iya, Mas Beni, silakan. Awalnya kayak kebingungan pas masuk di kelas, terus udah di depannya kebingungan langkah untuk mengenal supaya anak-anak langsung paham apa yang kita bicarakan dan mereka langsung refleks dengan apa yang kita bicarakan di depan. Itu mesti bingung, Bu, yang langkah awalnya dilakukan seperti apa dan berkelanjutannya sebagaimana, begitu, Bu. Oke, jadi pada saat Mas Beni pertama kali mengajar matematika itu bingung ya? Bingung mungkin melihat respon siswa, Mas ya? Respon siswanya bagaimana sih dengan saya? Kira-kira pada saat Mas Beni kemarin mengajar itu, kira-kira respon yang ditunjukkan oleh siswa bagaimana, Mas? Tapi setelah kelas dimulai ya, Bu, mereka sangat respon baik apa yang saya sampaikan, mereka bisa resapi dan bisa memberi feedback yang baik kepada saya gitu, Bu. Sehingga mereka semangat dalam belajar. Oke, jadi itu respon yang diberikan oleh siswa. Jadi kalau untuk pertama kali Mas Beni tampil itu kira-kira dengan respon seperti itu bagaimana perasaannya, Mas? Puas enggak dengan performa pertama kali mengajar matematika? Kayak langsung wah dengan mereka, bukan apa yang saya sampaikan langsung begini ya, begini, langsung dimengerti apa yang saya sampaikan. Jadi saya kayak
berjalan terus materinya yang di dalam kelas itu. Oke, jadi ketika sudah ketemu dengan siswa, sudah menerima respon siswa, maka Mas Beni merasa bahwa itu bisa membawa salah satu motivasi untuk materi itu bisa berjalan dengan baik ya Mas ya. Oke, itu ya. Jadi teman-teman, pertama kali ketika teman-teman itu nanti mengajar di kelas matematika, memang kita akan dihadapkan kepada apa sih misalkan respon siswa. Kelas itu siswanya itu harus kita apakan? Apa yang harus dilakukan oleh siswa pada saat pembelajaran? Itu penting ya. Karena di sini teman-teman harus mengelola pembelajaran itu sehingga membuat siswa itu tidak merasa pembelajaran itu pembelajaran yang bosan. Nah, itu harus seperti itu. Terus konten-konten apa sih yang akan teman-teman ajarkan, itu penting. Teman-teman ketika mau masuk ke kelas matematika, jelas perencanaan kita itu harus jelas. Jadi saya kira-kira nanti akan mengajar apa, itu harus jelas ya. Persiapan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman pada saat mau mengajar, serta nanti bagaimana sih siswa itu akan belajar atau mengalami pengalaman dalam matematika. Jadi ketika kita mau mengajar, itu beberapa hal yang memang harus dijawab oleh teman-teman ketika kita mau mengajar. Jadi kita tidak hanya datang, tidak membawa apa-apa, tetapi kita harus membawa beberapa persiapan, paling tidak kita harus memikirkan siswa nanti itu belajarnya seperti apa. Terus kontennya apa aja, apa yang harus kita lakukan untuk membuat mereka itu mengalami pembelajaran matematika. Itulah adalah kaitannya dengan persiapan kita dalam pembelajaran matematika. Oke, terima kasih ke Mbak Edina dan Mas Beni ya. Selanjutnya kita lanjut ke materinya. Ini adalah hasil riset bahwa dalam pembelajaran matematika itu baik nasional maupun internasional memberikan bukti bahwa pembelajaran matematika itu harus berubah mengikuti perkembangan zaman. Iya apa enggak? Teman-teman kalau misalkan melihat riset-riset yang selama ini, kira-kira pembelajaran itu harus mengikuti perkembangan zaman tidak? Pembelajaran itu harus mengikuti era apa tidak, teman-teman? Mengikuti teknologi, mengikuti perkembangan teknologi apa tidak, kira-kira? Apa pembelajaran itu harus stagnan? Iya, Mbak Nuril? Iya, Bu. Oke, iya ya. Jadi pembelajaran itu harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Karena mungkin saja teknik-teknik belajar itu kan sekarang bermacam-macam. Orang belajar berhitung, penjumlahan operasi itu kan bermacam-macam. Metode pembelajaran matematika itu kan bermacam-macam. Atau mungkin metode untuk berhitung itu kan bermacam-macam. Seperti yang sekarang itu ada Kumon. Nah, itu kan salah satu perubahan yang mengikuti perkembangan zaman. Sehingga memang di sini hasil riset itu benar bahwa pembelajaran itu memang harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu. Setelah itu di sini nanti teman-teman akan belajar apa sih itu belajar dan pembelajaran matematika. Apa itu belajar matematika? Apa itu pembelajaran matematika? Apa yang didapat jika kita belajar matematika dan apa manfaatnya? Nah, teman-teman kan pasti akan bertanya-tanya ya, kita belajar matematika itu untuk apa sih? Kira-kira teman-teman tahu enggak belajar matematika itu manfaatnya apa? Apa manfaat yang teman-teman dapatkan setelah belajar matematika? Kira-kira manfaatnya apa? Dapat menghitung dengan baik. Dapat menghitung dengan baik. Ya, ya itu ya. Kalau belajar matematika saya bisa menghitung dengan baik loh. Apalagi kalau menghitung uang saku. Itu sangat baik sekali. Ya itu ya. Itu salah satunya. Oke, mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi kalau untuk yang konsep yang pertama tentang belajar matematika itu adalah kita belajar konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam bahasa yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur tersebut. Ketika kita belajar matematika, tidak mungkin materi itu akan terputus, terpotong, tidak ada hubungannya. Dalam pembelajaran matematika, dalam belajar matematika, materi itu pasti akan terkoneksi antara satu dengan yang lain. Ya enggak? Kalau belajar pengurangan, ada hubungannya dengan penjumlahan enggak?
Ya teman-teman. Ya, Bu, sangat terkait. Belajar perkalian ada hubungannya dengan penjumlahan enggak? Ada Bu, semuanya Ada, saling Bu. terkait. Ada, Bu. Jadi kalau belajar matematika itu selalu ada hubungan antar konsep dan struktur. Itu yang pertama. Setelah itu ada pembelajaran matematika. Lah, pembelajaran matematika itu bagaimana? Pembelajaran matematika itu adalah proses pemberian pengalaman kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Jadi pembelajaran matematika itu kita memberikan pengalaman. Kira-kira kalau kita belajar tentang penjumlahan, pengalamannya apa yang harus kita berikan kepada siswa? Kalau penjumlahan berarti apa? Bisa Pak, siswa-siswa diminta untuk menghitung jumlah anggota keluarga, membilang jumlah anggota keluarga, iya enggak? Kalau anggota keluarga kan mereka pasti tahu ya. Iya enggak teman-teman? Iya. Atau mungkin menghitung jumlah uang yang dipunyai sekarang. Nah itu. Jadi kita memberikan pengalaman kepada siswa bahwa dengan belajar matematika itu kita memberikan pengalaman. Kalau bisa untuk anak-anak yang MI atau SD, pengalaman-pengalaman ini adalah pengalaman-pengalaman langsung, pengalaman yang real. Yang mana pengalaman ini memang berhubungan dengan dunia nyata mereka, sehingga proses pembelajaran itu akan berlangsung dengan lancar kalau kita memberikan pengalaman dengan yang real gitu. Setelah itu ketika kita belajar matematika apa sih yang akan kita dapatkan? Maka salah satunya adalah kita bisa berpikir secara sistemis. Kenapa berpikir secara sistematis? Karena dengan mempelajari matematika, seseorang dapat berpikir lebih sistematis. Hal ini terjadi karena kebiasaan berhitung dan berlatih deret. Dengan mempelajari itu secara otomatis otak akan berpikir teratur. Dengan begitu akan membuat kita lebih mudah dalam mengatur. Tadi disampaikan bahwa ketika kita belajar matematika itu kita cepat berhitung. Kita bisa tahu, kalau misalkan permasalahan seperti ini, berarti langkahnya itu begini. Nah, itu adalah berpikir secara sistematis. Itu kalau kita belajar secara matematika. Terus manfaatnya apa? Manfaatnya di sini adalah, salah satu manfaatnya adalah matematika ini bagi kehidupan sehari-hari adalah untuk menjadikan para pengkajinya sebagai manusia yang penuh perhitungan, teliti dan cermat. Setiap langkah cara mengajarkan matematika menjadi penting karena akan menentukan masa depan teman-teman. Jadi kalau teman-teman belajar matematika itu nanti teman-teman akan tahu, teman-teman bisa cepat dalam perhitungan, lebih teliti dan juga lebih cermat, sehingga memudahkan kita untuk menentukan langkah masa depan kita. Itu salah satu manfaatnya teman-teman. Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Bu. Oke, bisa ya. Oke teman-teman, setelah ini teman-teman karena teman-teman sudah dapat materinya ya, ini setelah ini teman-teman akan ada dalam diskusi kelompok, di mana setiap diskusi kelompok itu teman-teman harus membuat atau menganalisis dan membuat peta konsep tentang konsep pembelajaran matematika, yang mana peta konsepnya itu terdiri dari belajar dan pembelajaran matematika, ciri dalam pembelajaran matematika, tujuan pembelajaran matematika, serta ruang lingkupnya. Setelah membuat analisis dan peta konsep, teman-teman nanti silahkan bisa langsung dikumpulkan dalam Google Classroom kita masing-masing ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman silakan setelah ini bisa langsung bergabung dengan kelompok diskusinya masing-masing. Setelah selesai bisa langsung nanti dikumpulkan dalam link Google Classroom. Nah, hasil analisis dan peta konsep ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Begitu dari saya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Baik Bu, udah jelas Bu, terima kasih. Oke, sekarang sudah jelas, kita tutup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.